بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk duduk dalam majelis ta'lim kita, rangkaian daurah yang disampaikan padanya durus atau muhadharat para asatidzah al-kiram hafizahumullah. Semoga semua menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu muhadharah sebagaimana disebutkan bahwa muhadharah ini berjudul tinggalkan perdebatan. Ikhwani fillah rahimakumullah, bila kita melihat kepada apa yang dituliskan para ulama kita rahimahumullah dalam buku-buku mereka telah membahas tentang perdebatan, dan bahkan mereka menyisipkan pembahasan tentang perdebatan ini dalam buku-buku akidah. Banyak sekali dari para ulama kita dalam kitab-kitab akidah membahas tentang perdebatan. Ibnu Battah Al-Ukbari, At-Tahawi, dan para ulama yang lain. Karena itu maka kita memahami bahwa bab perdebatan ini menjadi pembahasan penting dalam pembahasan para ulama kita rahimahumullah. Karena perdebatan ini terkadang bisa menjadi suatu hal yang positif, suatu hal yang baik, bermanfaat, namun juga bisa sebaliknya. Perdebatan itu bisa menjadi sesuatu yang bermudarat. Karena itu kita perlu mengetahui bagaimana penjelasan para ulama kita mengenai hal tersebut, agar kita tidak menyalahi tuntunan agama kita. Dan bila kita harus melakukan suatu perdebatan, maka kita melakukannya dengan cara yang benar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah juga dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib membuat suatu bab yang khusus pula terkait dengan perdebatan ini dengan judul At-Tarhib minal mira' wal jidal wal mukhasamah hajajah dan seterusnya. Artinya apa? At-Tarhib, beliau akan menyampaikan di kitab tersebut, pada bab tersebut, tentang hadis-hadis yang memberikan
ancaman atau celaan minal mira'i wal jidali wal mukhasamah, dari perbuatan perdebatan, bantah-bantahan, ya, dan yang semakna dengan itu, wal qahar wal ghalabah, menang-menangan dalam perdebatan, wa targhib fi tarkihi lil muhiq wal mubtil. Juga di sisi yang lain ada targhib, penyemangat, motivasi bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan, baik yang muhiq maupun mubtil, yang membawa kebenaran maupun kebatilan, ya, tinggalkan perdebatan yang seperti itu sifatnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, gambaran yang tersebut tadi memberikan kepada kita suatu sedikit kesimpulan bahwa ada perdebatan-perdebatan yang itu sifatnya bantah-bantahan, menang-menangan, ya, hanya kalau bahasa kita semacam debat kusir begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang tercela dalam agama kita. Sementara di sana juga ada anjuran untuk kita lebih memilih diam, ya. Sekalipun muhiq, kata beliau, al-muhiq, sekalipun membawa kebenaran, apalagi membawa kebatilan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, sebelum kita membaca beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, barangkali sedikit perlu kita gambarkan bagaimana fenomena perdebatan yang sering terjadi. Terlebih di masa kita ini dengan adanya fasilitas komunikasi di dunia maya, sering kali terjadi perdebatan-perdebatan yang hampir-hampir dikatakan tidak diketahui kapan berakhirnya. Saling bantah-membantah, ya, menang-menangan. Sehingga sebagian, ya, terdorong untuk melakukan perdebatan itu semata-mata untuk membela diri, tidak mau kalah. Nah, ajang-ajang perdebatan baik di Facebook atau media-media yang lain itu sudah sangat memprihatinkan. Mungkin juga terjadi perdebatan di dunia nyata, ya, perdebatan-perdebatan di dunia nyata yang juga tidak jarang terjadi, yang isinya juga semacam itu. Isinya mirip dengan yang di dunia maya, dan mungkin di satu sisi yang di dunia nyata lebih membahayakan, mungkin juga di sisi yang lain di dunia maya lebih membahayakan. Ala kulli hal, itu semuanya menjadi suatu fenomena yang memprihatinkan kita semua. Padahal di antara mereka yang melakukan perdebatan-perdebatan itu mungkin orang yang sudah belajar, orang yang sudah taklim, ya, orang yang sudah mengerti 1, 2, 3 dan seterusnya dari hukum-hukum syar'i. Namun kenyataannya tidak tahan, ya, ketika masuk di dalam dunia perdebatan ini untuk ikut, ya, berbicara, menulis dan seterusnya. Nah, kita memang sangat perlu bagaimana menahan lisan, bagaimana menahan tulisan agar kita selamat dari tercelanya perdebatan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di sana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah, sekian hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Di antaranya adalah suatu riwayat yang diriwayatkan melalui Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-mira' wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bunya lahu fi wasatiha
wa man hassana khuluqahu buniya lahu fi a'laha. Hadis dari Nabi SAW yang maknanya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia pada kondisi membawa kebatilan, buniya lahu baitun fi rabadil jannah, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di sekitar al-jannah, haula al-jannah, sekeliling al-jannah. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, dan siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia orang yang membawa kebenaran, buniya lahu fi wasatiha, akan dibangun untuknya rumah di surga di tengahnya. Wa man hassana khuluqahu buniya lahu fi a'laha, dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di a'laha, yakni yang tempat yang tinggi di surga. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan ini lafaz Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan li ghairihi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di sini Nabi SAW memberikan suatu motivasi bagi kita semua untuk meninggalkan al-mira', tarakal mira', meninggalkan perdebatan. Nabi SAW menyebutkan pada hadis tersebut, kalau orang yang mubtil, berbuat kebatilan, punya pendapat yang batil, kemudian dia tidak mau mendebat, tidak mau berbantah-bantahan, sekalipun dia mubtil, membawa kebatilan, namun ia tidak mau mempertahankan, tidak mau berdebat, maka dia dapat keutamaan. Dijanjikan di dalam hadis ini bahwa akan dibuatkan baitun fi rabadil jannah, suatu kemuliaan. Dijanjikan untuk diberikan suatu rumah di pinggiran surga. Bagi yang muhik, orang yang membawa kebenaran, padahal dia muhik, pendapatnya pendapat yang benar, pandangannya pandangan yang benar, namun ia tidak mau mendebat, tidak mau berbantah-bantahan, ya, sekalipun dia membawa kebenaran, maka dia akan mendapat keutamaan yang lebih. Maka dia akan dibangunkan rumah di surga di tengah-tengahnya. Kemudian pada akhir hadis ini Nabi SAW memberikan hasungan, memberikan anjuran untuk memperbagus akhlak. Dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, dia akan dibangunkan rumah di surga atau di bagian atas di surga. Ini juga menunjukkan bahwa sangat terkait antara husnul khuluq, kebaikan akhlak, dengan bab perdebatan ini. Ya, terpahami di sini bahwa ya, kalau begitu termasuk daripada kebagusan akhlak, ya, seseorang meninggalkan perdebatan tersebut. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin, ya, aku menjamin rumah, menjamin dengan jaminan sebuah rumah di pinggiran surga. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannah,
juga dengan sebuah rumah di tengah surga. Wa bi baitin fi a'dal jannah, dan sebuah rumah di tempat yang tinggi dari surga. Untuk siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Untuk orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Wa tarakal kadhib wa in kana mazihan. Untuk orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Wa hassana khuluquhu, dan memperbagus akhlaknya. Lafaz ini diriwayatkan melalui sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah juga menghasankan hadis ini dengan hasan li ghairihi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, itu sebagian daripada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Ya. Tampak sekali bagaimana motivasi beliau melalui hadis tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Suatu saat juga dalam praktek, ya, bagaimana kita melihat aplikasi daripada hal tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kunna julusan 'inda babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu duduk-duduk di dekat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natadzakar, kami sedang bermudzakarah. Ya, sedang apa? Sedang bermudzakarah. Yanzi'u hadza bi ayah. Orang ini mengambil suatu ayat menyebutkannya. Wa yanzi'u hadza bi ayah. Yang ini mengambil suatu ayat menyebutkannya. Yani mereka dengan ayat-ayat tersebut seolah-olah masing-masing berdalil dan memperkuat pendapatnya dengan ayat-ayat masing-masing seperti itu. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian keluar menemui kami. Fa ka'annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumman, seolah-olah ditamparkan kepada beliau, di wajah beliau, buah delima. Faqal, maka Nabi SAW berkata, "Ya haula, bihadza bu'istum am bihadza umirtum, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Wahai orang-orang ini, apakah untuk ini kalian diutus? Apakah untuk ini kalian diperintah? Jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Riwayat At-Tabarani dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahihun li ghairi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di sini terjadi suatu kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat seperti yang tadi disampaikan, yatadzakarun, sedang bermudzakarah. Bukan mereka sedang bicara bab perdagangan lalu berdebat. Bukan mereka sedang bicara bab pertanian mereka lalu berdebat, tapi berbicara apa? Bab ilmu. Yatadzakarun, yang ini menyomot ayat, yang itu menyomot ayat. Tapi seolah-olah terjadi apa? Perdebatan dengan ayat-ayat tersebut di antara mereka. Sehingga terkesan ayat-ayat itu saling bantah-membantah dengan cara tersebut.
Nah, terdengar oleh Rasulullah SAW. Beliau pun keluar dalam kondisi sudah sangat marah. Seperti yang digambarkan dalam hadis ini, seolah-olah tertampar dengan buah delima. Yani wallahu alam, maksudnya beliau dengan muka yang memerah, ya, marah karena mendengar perdebatan-perdebatan tersebut. Sampai beliau mengatakan, apakah dengan ini kalian diutus? Dengan ini kalian diperintahkan? Ini jelas pengingkaran dari Rasulullah SAW kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau ini terjadi seperti ini, kondisi para sahabat ketika itu seperti itu, dan Nabi marah dengan marah yang tadi disebutkan. Bagaimana bila terjadi seperti di zaman sekarang, ya, perdebatan demi perdebatan di media-media yang seperti itu, masing-masing mungkin mencomot ayat, yang itu mencomot ayat, ini mencomot hadis, itu mencomot hadis, seolah-olah ya masing-masing dikuatkan dengan hadis, namun kesannya akhirnya hadis saling bertabrakan, ayat saling bertabrakan, padahal tidak mungkin ayat satu dengan yang lain bertolak belakang. Tidak mungkin hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lain bertentangan, saling membantah, saling kontradiksi, nggak mungkin. Nah, ini jelas suatu pemandangan yang tidak baik, suatu penampakan yang sangat buruk terhadap ayat maupun hadis Nabi SAW. Nah, karena itu Nabi sangat marah, ya, dan Nabi melarang dengan marahnya beliau tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa perdebatan-perdebatan itu justru terkadang menjadi suatu ciri orang yang telah menyimpang, ya. Perdebatan-perdebatan, suka berdebat, suka bantah-bantahan, terkadang itu menjadi suatu ciri orang yang menyimpang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Ya, ma dhalla qaumun, tidaklah suatu kaum dhalla, sesat, ba'da hudan kanu alaih, setelah petunjuk yang mereka ada di atasnya, illa utul jadal, kecuali mereka akan diberi yakni kebiasaan atau perilaku al-jadal, suka berdebat. Tsumma qara, kemudian Nabi SAW membaca ayat di surat Az-Zukhruf ayat 58, ma darabuhu laka illa jadala. Ma darabuhu lak, tidaklah mereka menyebutkan hal itu kepadamu illa jadalan, kecuali dalam rangka berdebat. Balhum qaumun khasimun, ya. Bahkan mereka itu memang suatu kaum yang yakni suka khusumah, suka berselisih dan yang semakna dengan itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, lihatlah di sini, ya. Lihatlah hadis ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidaklah suatu kaum sesat setelah mereka berada di atas suatu petunjuk, kecuali kaum itu akan diberi al-jadal. Jadi dengan sesatnya dia dari jalan yang benar, akhirnya malah jadi suka berdebat, ya. Nah, ini tentu kita mewaspadai hal itu, ya. Kita tidak ingin yang seperti itu. Bagi sebagian orang mungkin
kepandaian berdebat ya menjadi suatu yang dibanggakan mungkin. Ya. Namun kalau kita melihat ini, justru ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Jangan-jangan ini justru akibat daripada penyimpangan yang ia ada padanya. Sukanya mendebat dan mendebat. Tidak mudah tunduk kepada suatu kebenaran. Tidak mudah tunduk kepada suatu kenyataan yang sesuai dengan kebenaran tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini artinya ia membela diri, ia menguatkan, ia ingin selalu tampil menang, begitu, ya, untuk membela apa yang dia yakini, padahal itu merupakan sesuatu yang keliru, salah, atau bahkan sesat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Nabi SAW membacakan ayat tersebut ya, terkait dengan orang-orang musyrikin, ya, terkait dengan orang-orang musyrikin yang mereka mendebat, yang mereka tidak mau tunduk dengan kebenaran yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, jangan sampai ini menimpa kita sebagai seorang muslim sehingga ada keserupaan dalam perilaku dengan perilaku mereka. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hadis yang baru kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Shamat, dan yang lain At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan haditsun hasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Al-Imam Al-Mundhiri masih menyebutkan hadis yang lain dalam kitab beliau ini, ya, yang menunjukkan keburukan perdebatan dan bantah membantah tersebut, di mana ini menjadi suatu sifat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan melalui Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim. Inna abghadar rijal ila Allah al-aladul khasim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Apa artinya? Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijal, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, al-aladul khasim. Al-aladul khasim yakni orang yang suka berdebat dan alot, ya. Al-khasim artinya orang yang mendebat, yang membantah, suka berbantah-bantahan. Al-alad itu asyadidul khusumah, yang keras dalam perselisihan, ya. Al-alad asyadidul khusumah, keras dalam perselisihan. Jadi suka mendebat dan keras dalam perdebatannya, dalam berselisih, ya, betul-betul nggak mau kalah, ya, menang-menangan, ya, kuat-kuatan, al-qahr wal ghalabah. Nah, ini seperti yang disebut pada hadis yang kita baca tadi, menjadi abghadur rijal ilallah, orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidakkah hadis yang seperti ini dan yang lain-lain, ya, bisa menahan kita, ya, ngerem kalau bahasa
umumnya, ya. Tidakkah ini bisa nahan, ngerem kita, lisan kita dan tangan kita? Karena zaman sekarang, ya, tulisan-tulisan ini tidak kalah serunya dengan lisan dan ucapan. Apakah kita mau terjerumus dalam suatu perbuatan yang membuat kita menjadi orang-orang yang seperti ini sifatnya? Abghadur rijal, orang yang paling dibenci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi yang lain-lain. Nah, kalau kita membaca hadis ini dan yang lain, mengingatkan kita dengan hadis-hadis Nabi yang apa? Yang memberikan kepada kita penjelasan tentang keutamaan apa? Menahan lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Ya. Al-Imam Ibn Abi Dunya tadi disebutkan meriwayatkan hadis yang tadi kita baca dalam Kitabus Shamat. Jadi sampai ada kitab berjudul ini, Kitabus Shamat. Apa artinya shamat? Diam. Apa artinya shamat? Ad-diam. Afwan. As-shamat, diam. Ya. Jadi sampai judul kitabnya itu kitab diam. Bayangkan. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Jadi ulama kita betul-betul menekankan bab ini. Bagaimana fadilah seseorang menahan lisannya, menahan tulisannya untuk lebih hati-hati, lebih terkontrol, tidak melepas, kemudian akhirnya menjadi keributan, akhirnya menjadi kekacauan, akhirnya menjadi pertikaian dan seterusnya. Bismillah. Kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di sini Al-Imam Al-Munziri rahimahullah juga menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban fi sahihi. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mira' fil Qur'ani kufrun. Perdebatan dalam Quran itu merupakan kekafiran. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam sahihnya. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hasanun sahih. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di sini bahkan sampai dikatakan seperti ini, ya. Al-mira' fil Qur'ani kufrun. Perdebatan dalam Al-Qur'an merupakan kekafiran. Nah, hanya saja di sini apa maksud daripada hadis tersebut? Nah, di sini ada beberapa penafsiran ulama rahimahumullah. Nah, sebagian diartikan bahwa al-mira' atau at-tamari atau al-mumarat, ya, yakni al-mujadalah ala madhhab syak war-ribah, suatu perdebatan pada kondisi ada keraguan, ya. Jadi kalau ini terkait dengan Quran, berarti di sini ada hal-hal yang bisa membuat ragu, ya, bisa membuat orang bimbang terhadap apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Sebagian mendebat, melontarkan suatu syubhat, ya, mendebat, melontarkan suatu syubhat. Orang yang menjadi lawannya bisa jadi tidak bisa menjawab syubhat tersebut. Bisa jadi yang tadinya yakin menjadi ragu. Nah, ini berbahaya, ya. Kadangkala semua itu dilakukan hanya demi
menang. Hanya demi menang debat. Tapi punya efek yang sangat berbahaya, yaitu menimbulkan keraguan. Nah, karena itu ahibati billah rahimakumullah, hendaknya hadis-hadis Nabi SAW yang sedemikian banyak, ya, begitu pula ayat-ayat, cukup menjadi pelajaran bagi kita untuk kita betul-betul berhati-hati, ya. Jangan kita menjadi orang yang suka berdebat, senang berdebat. Mungkin kalau kita masih pada sekup yang kecil, kita dengan teman kita, atau kita di masa jadi santri, suka berdebat dengan teman, suka berdebat dengan saudara kita. Efek daripada perdebatan itu mungkin masih kecil, karena masih seputar dia dan temannya saja. Tapi kalau orang tersebut kelak suatu saat menjadi seorang yang diikuti, kelak menjadi seseorang yang terkenal, dan dia masih punya sifat tersebut, ini menjadi bahaya besar. Ya, ini menjadi bahaya besar. Keburukannya bukan lagi antara dia dengan temannya, tapi keburukannya nanti antara pengikut dia dan pengikut yang lain. Nah, ini berbahaya. Yang seperti ini akan menjadi suatu keburukan di tengah umat. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, karena itu para ulama betul-betul seperti yang tadi saya katakan, memperhatikan dan mementingkan bab ini dalam buku-buku mereka. Ya. Sebagai contoh misalnya, di sini ada kitab Syariah karya Al-Ajurri misalnya. Al-Ajurri salah satu ulama besar, ya, dalam buku akidahnya Syariah membuat suatu bab Dzammul Jidal wal Khusumat fid Din. Bab tentang tercelanya perdebatan, khusumat, yakni perselisihan, bantah-bantahan fid din, dalam agama. Ya. Berikutnya, kitab Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah Al-Ukbari. Al-Ibanah Al-Kubra karya Ibnu Battah Al-Ukbari juga membuat suatu bab An-Nahyu 'anil Mira'i fil Qur'an. Bab larangan berdebat dalam Al-Qur'an. Ya, tadi seperti dalam hadis. Al-Lalaka'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, ya, kitab lain, Al-Lalaka'i menyebut bab Siyaqu ma ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nahi an munadharati ahli bidah. Ya. Artinya penyebutan riwayat-riwayat dari Nabi tentang larangan mendebat ahli bid'ah. Bayangkan. Jadi mendebat ahli bid'ah itu saja ada larangannya. Ya, bagaimana mendebat ahlu sunnah? Ya. Nah, masing-masing ada sisi yang diperhatikan kenapa dilarang. Kenapa dilarang berdebat dengan ahli bid'ah? Kenapa dengan selain ahli bid'ah anggap ahlu sunnah juga ada hal tercelanya? Masing-masing ada sisi yang karenanya menjadi tercela. Namun di sini tadi disebutkan, ya, buku ini tidak lepas pula dari bab ini. Buku akidah, Syarah Usul I'tiqad. Larangan atau hadis Nabi yang melarang perdebatan dengan ahli bid'ah. Wajidalihim wal mukalamah ma'ahum wal istima' ila aqwalihim al-muhdatsah wa araihim al-khabithah. Larangan berdebat dengan mereka, bicara dengan mereka, mendengar pendapat-pendapat bid'ah mereka yang buruk. Berikutnya, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih juga menyebutkan suatu bab
Bab ma yukrahu fihi al-munadharatu wal jidal wal mira'. Bab tentang yang terlarang dalam hal perdebatan dan bantah-membantah. Ya. Berikutnya Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah membuat satu pasal, faslun bin nahi an munadharati ahli bid'ah wa jidalihim wal istima' ila aqwalihim. Bab tentang larangan mendebat ahli bid'ah, berbantah-bantahan dengan mereka dan mendengar ucapan mereka. Nah, ini beberapa contoh. Buku-buku akidah, buku-buku ilmu menyebutkan tentang bab-bab tersebut. Itu baru babnya. Berapa yang terkandung pada masing-masing bab itu dari ayat, hadis, riwayat dari para ulama? Banyak sekali. Nah, sekarang kita ini thalibul ilm atau bukan? Kita ini orang yang mengaji, belajar atau bukan? Kita ini ahlu sunnah yang mendengar dari ulama, ahlu sunnah atau bukan? Ya, kalau kita betul-betul mengikuti ulama kita, ini kitab para ulama. Ini penjelasan para ulama. Ya, maka dari itu, nah, mari kita berjalan di atas jalan para ulama kita, rahimahumullah, untuk kita menjaga lisan. Tidak melepaskan lisan kita dalam arena-arena perdebatan, dalam dunia maya maupun dunia nyata. Ya, usahakan kita menahan diri, menahan lisan kita. Kalaupun kita mesti berdiskusi, berdebat, perlu hati-hati. Memang, tadi saya katakan di awal, berdebatan bisa menjadi suatu kebaikan. Namun kapan itu? Nah, di sini harus betul-betul kita perhatikan. Ulama rahimahumullah mengingatkan bahwa itu menjadi salah satu metode dalam dakwah pada kondisi tertentu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, untuk mencapai perdebatan yang billati hiya ahsan, yang terbaik, itu gimana? Supaya kita terhindar dari celaan-celaan itu. Nah, tentu di sana hal-hal yang perlu kita perhatikan banyak. Di antaranya pertama niat. Memperbaiki niat. Niat itu betul-betul harus dibenahi. Niatnya ikhlas, betul-betul karena Allah. Ya. Niatnya betul-betul ingin kemaslahatan hidayatul khalq misalnya, ya, memberikan hidayah kepada makhluk atau tidak. Niatnya tulus karena Allah, untuk mencari ridha Allah, atau tadi terselip di sana seperti yang kita sebutkan, ada ingin menang-menangan. Ya, ini yang sering terjadi. Nggak mau kalah. Ya. Atau naudzubillah ada niat ingin mengkaburkan masalah. Ya. Atau ada niat-niat yang lain, liyudhidu bihil haqq, untuk membantah yang hak. Nah, jadi niat ini sesuatu yang lembut, ya, lembut muncul dalam diri kita. Kadang bahkan kita kurang perhatian, kurang kontrol terhadap niat-niat kita. Nah, kalau kita salah niat, itu sudah jelas perdebatan yang batil, ya, perdebatan yang tercela. Jadi ini satu, dan kita tidak merasa aman pada diri kita dari niat-niat yang tidak baik. Karena apa? Ya, keikhlasan itu aziz, susah, tidak mudah. Ya. Karenanya hendaknya selalu diperhatikan dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla
petunjuknya dan taufiknya. Kemudian kalaupun niat itu sudah benar, terus hal lain. Apa hal lain yang perlu diperhatikan? Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa? Materinya. Materi yang diperdebatkan. Tidak setiap sesuatu boleh diperdebatkan. Ya. Makanya tadi misalnya dalam hadis al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Nah, memperdebatkan Quran, ya. Atau terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bisakah diperdebatkan? Tidak bisa itu diperdebatkan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya kita hanya menerima. Hanya apa? Amanna bihi kullun min indi rabbina. Begitu saja. Kami beriman dengannya, semua dari Allah. Itu bab ghaib asma' wa sifat. Sifat-sifat Allah. Bab surga dan neraka. Bab ghaibiyat. Hal yang ghaib. Dari mana kita tahu yang gaib dengan perinciannya itu? Tidak lain kecuali dari ayat atau hadis yang sahih, ya kan? Mau pakai debat, ya nggak bisa. Buat apa? Jadi tinggal cara tadi. Ini ayat atau hadis yang sahih. Selama ayat dan hadis yang sahih, maka kita katakan amanna bihi, kita beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semua dari Allah. Sudah. Bukan ranahnya berdebat di situ. Bukan materi untuk yang diperdebatkan. Ya. Nah, terus apa? Sesuatu yang mungkin diperdebatkan, ya, sesuatu yang mungkin bisa diketahui kebenarannya melalui diskusi. Ya. Ulama misalnya dalam bab-bab fikih, ya. Dalam bab-bab fikih, bukan bab-bab ghaibiyat, perkara ghaib. Bab fikih misalnya, apa hukum minuman ini halal apa haram? Mereka berdiskusi. Ya, diskusi. Ada yang mengatakan halal, alasannya ini. Ada yang mengatakan haram, alasannya ini. Ulama kita berdebat dengan niat yang baik, ya, pada materi yang memang bisa ditemukan kebenarannya melalui diskusi. Ketika diskusi nampak, oh ya, betul juga apa yang kamu katakan. Ya. Betul juga yang kamu katakan. Mereka tidak merasa keberatan untuk menerima yang dikatakan orang lain. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya berharap kebenaran keluar dari lawan diskusi saya. Itu niat yang luar biasa. Bisakah kita seperti itu? Kalau kita umumnya kita berharap dia kalah, kita menang, kan gitu ketika diskusi. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya berharap kebenaran muncul dari lisan dia. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau masuk dalam ranah perdebatan itu, aduh. Bisakah kita meniru ulama itu? Ini saja. Itu sudah sulitnya luar biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sulit. Ya. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan bahwa ya, materi perdebatan itu pun tidak sembarangan. Tidak setiap sesuatu boleh diperdebatkan. Sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, ya, buat apa diperdebatkan? Tinggal diterima kebenaran tersebut. Ya. Kemudian berikutnya juga, setelah materi yang diperdebatkan adalah adab-adab. Adab-adab bagi orang yang menjalani perdebatan itu. Bisakah seseorang yang berdialog, berdiskusi, menjaga adab-adab dalam perdebatannya? Ya. Jadi tadi niatnya, materinya, kemudian ini yang ketiga, adab-adabnya. Seseorang yang melakukan perdebatan, diskusi, dialog, harus dengan bahasa yang tentu
dijaga. Ya. Bukan perdebatan itu isinya malah kalau di alam nyata bentak-bentakan, keras-kerasan suara, omongan-omongan yang kasar, menyakiti, omongan-omongan yang menjatuhkan, ya, omongan-omongan yang justru membuat orang lari, bukan membuat orang menerima, ya, dan begitu seterusnya, ya, banyak hal yang terkait dengan adab-adab ini sebagaimana dijelaskan para ulama, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketika seseorang mungkin dalam perdebatannya, ya, tidak membawa akhlak yang mulia, intinya adalah menang alot, ya, tidak mau kalah. Nah, jelas itu tidak akan membuahkan hasil dari perdebatannya. Itu sangat jauh dengan apa yang dijalani oleh para ulama kita. Seperti yang tadi kita sampaikan sebagiannya dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, karena itu, ya, tentu untuk lebih rincinya, ya, mungkin perlu waktu yang lain atau mungkin penjelasan Ustaz yang lain dari kitab-kitab yang memang lebih rinci, ya, untuk membahas harus seperti apakah, ya, adab-adab tersebut, ya. Ini tentu perlu murojaah yang lebih jauh. Namun secara globalnya, bahwa seorang yang melakukan perdebatan harus betul-betul dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik dalam berperilaku, dalam bertutur kata. Kalau tidak, justru menjadi sumber keburukan. Padahal niat daripada perdebatan itu adalah kebaikan, mestinya. Tapi dengan perilaku yang buruk, jadi sumber keburukan. Lihatlah ayat Al-Quran. Ya, ingat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan kepada hamba-hambaku agar mengucapkan yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu yanzaghu bainahum, membuat bisik-bisikan, ya, yang membuat provokasi di antara manusia. Ya. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Coba perhatikan ayat itu. Ya, Allah menyuruh kita untuk apa? Yaqulul lati ahsan. Ngomong yang terbaik. Bukan hanya yang baik, yang terbaik. Alhamdulillah secara umum kita secara umum, baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Arab, ada bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang mengandung memuliakan pihak lain, bahasa-bahasa yang tidak menyakiti, ya, bahasa-bahasa yang diiringi dengan sopan santun. Nah, begitu. Yaqulul ladzi ahsan. Kenapa? Tadi disebutkan setan itu bisa merusak. Apa yang dia pakai untuk merusak? Di antaranya kata-kata itu. Ketika tutur kata itu nggak bagus, ya, bahasa-bahasa pasar, ya, bahasa-bahasa urakan, bahasa-bahasa yang akhirnya malah menyinggung, menyakiti, justru akhirnya semakin semakin dahsyat perdebatan, semakin muncul kebencian, bahkan permusuhan. Ya, gimana mau jadi baik kalau ternyata seperti itu? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Allah ingatkan itu. Ya, kemudian inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Setan itu musuh yang nyata. Jadi musuh buat kita. Kita dengan teman kita berdebat, setan nunggu, ya kan? Ya, nunggu sambil ngipas-ngipasi. Kita hanya berbantah-bantahan keras sampai berkelahi, ya, dia tertawa. Nah, kita nggak tahu, nggak lihat, ternyata ditertawakan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Nah, Allah ingatkan kita. Jadi memang ya, perdebatan ini bukan sesuatu yang remeh, ya, bukan sesuatu yang mengalir begitu saja. Tidak, ini ada adab-adabnya, ada tuntunannya, dan ada peringatannya dari para ulama kita rahimahullah. Ya, agar semua itu betul-betul seperti Allah katakan, billati hiya ahsan. Perdebatan itu dengan yang terbaik, bukan hanya hasan, tapi ahsan, yang terbaik, begitu. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, karena ternyata memang rentan perdebatan ini menjadi suatu bibit kebencian, permusuhan dan pertikaian. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mungkin apa yang dibahas ini cukup menggambarkan kepada kita tentang perdebatan, ya, baik dan buruknya, dan cukup menjadi peringatan bagi kita untuk berhati-hati, ya. Adapun untuk lebih rincinya, ya tentu ini membutuhkan mungkin kajian yang lebih mendalam, mungkin bisa dibaca di kitab-kitab ulama yang lebih rinci. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semuanya dan barokahnya kepada kita semuanya. Cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.